Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lalahi di channel Serem Midnight. Seperti biasa, di video kali ini aku akan terus selalu mengundang narasumber-narasumber yang berbeda ya pastinya. Nggak usah lama-lama, kita langsung sambut aja Abang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Iya, Rampes. Nah, teman-teman, mungkin buat kalian yang tahu dengan nama inisial Abang S, siapa sih? Nah, pasti kalian pernah kan nonton videonya yang di episode pendakian Gunung Karang. Nah, ini. Sosok Abang S. Aduh, kenapa Bang? Grogi banget Grogi kayaknya. banget ini. Aduh, grogi ya? Betul. Tapi kan tadi udah makan tempe. Udah enak banget. Oh ya, gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Terus datang ke sini juga akhirnya nih. Itu karena terpaksa atau memang udah niat? Enggak, tiap diundang ke sini kan lagi sibuk terus. Iya, sibuk Ya ya. ini ada waktu, ya kita sempetin ke sini dah. Padat banget jadwalnya. Ya lumayan sih. Ya, guys, kalau ngundang dia susah banget. Minimal ada DP-nya. Enggak. Enggak ya. Oke, Bang. Abang ini kan kesini mau menceritakan pengalaman. Nah, kalau boleh tahu tuh tentang apa nih pengalamannya? Pertama kali abang naik ke Gunung Salak. Wih, Gunung Salak. Betul. Di tahun 2010. Uset 2010, aku kayaknya masih SD. 2010 pertama Aku kali. masih SD, Bang. Waktu itu abang kan punya perkumpulan. Mm-mm. Perkumpulan lah pemuda-pemuda yang biasa lah. Akhirnya di suatu hari ngadain acara buat naik ke Gunung Salak. Mm. Di sana kan ada petilasan. Mm-mm. Nah, kita mampir ke situ. Akhirnya ngobrol-ngobrol hari apa. Akhirnya tentuin hari Rabu. Gitu. Ini masih ingat gitu harinya hari Hari Rabu Rabu. masih ingat. Kok persis kayak kita yang naik ke Gunung Karang ya? Ya nggak tahu itu ya. Rabu Abang juga ya? kalau ke Gunung Karang udah lupa kok. Udah lupa. Udah berapa tahun ke Gunung Karang? Yang waktu itu terakhir 2020. Iya. Ya, terus gimana tuh? Nah, akhirnya abang ke situ. Ya tahu sendiri kan waktu itu abang masih belum kerja. Mm-mm. Sedangkan ke sana kan ya tau lah. Akhirnya abang ngundurin diri, maksudnya ngundurin diri untuk pulang. Karena kan nggak mungkin abang ke sana juga kalau nggak ada buat kesananya. Akhirnya abang pulang, abang tidur lah. Mm-mm. Pertemuan itu pas hari Rabu mau berangkat itu jam 8 pertemuan. Mm-mm. Akhirnya abang mutusin abang mundur dulu. Abang pulang jam 8 nyampe setengah 9 ke rumah, langsung tidur siang. Berarti itu pagi-pagi ya? Pagi-pagi karena kan berangkatnya dia jam 1-an habis dohor. Nah, akhirnya itu abang tidur lah karena lelah kan. Ternyata abang tidur, tahu-tahu abang mimpi sudah ada di sana. Oh, mimpi. Mimpi. Astral kali itu. Udah di Gunung Salak. Tepat di petilasannya itu. Akhirnya sudah jarak setengah 12 abang ada teman abang ngebangunin. Assalamualaikum, udah assalamualaikum, abang bangun kan. Kenapa? Saya gituin kan tuan dia. Kenapa? Ayo ikut. Udah nggak usah mikirin apa-apa. Tapi kan saya nggak bawa apa-apa. Udah ikut aja. Ya udah ikut ke sana sampai sana. Pokoknya sekitar perjalanan dari sini itu hampir 3 jam. Gunung Salak. 3 jam. Nyampe lah setelah 3 jam. Mobil kan nggak bisa naik. Nggak bisa nanjak. Nggak bisa nanjak karena dia harus taruh di lapangan. Kita yang naik ke atas. Udah tuh turun. Udah di atas, mobil tuh udah di atas, kita naik lagi ke atas, hampir 1 jam naik ke atas. Itu pakai mobil apa pas udah jalan? Jalan kaki. Oh, kalau jalan naik kaki. mobil kan udah nyampe. Jalan kaki. Di situ ada kayak apa? Kayak Dirgahayu. Iya, kayak gitulah. Pokoknya selamat datang lah. Gitulah. Iya. Akhirnya situ pada naik, abang sih nggak bisa naik. Akhirnya kalau nggak izin kan repot juga. Iya. Dimanapun ada yang ya biasalah. Setiap wilayah ada yang Jaganya. Ibarat kayak kita mau ke mall ada security-nya. betul Gitu. begitu. Makanya ya udah abang izin, sama-sama dia makhluk Allah, kita makhluk Allah. Saling menghargai. Udah abang izin, abang naik ke atas. Naik ke atas, lama banget tuh naik, udah lelah kan, udah teriak, aus, tapi abang tetap aja naik terus, udah hampir sejam ke atas tuh masih sepi kan, rombongannya ada wanita juga. Pokoknya rombongan-rombongan paguyuban kayak gitulah, perkumpulan. Mm-mm. Sesudah di atas, nyampe sekitar
jam 2 sore. Jam 2 sore, berarti siangan gitu ya. Jam 2 sore, udah rapi-rapi. Udahlah, biasa dong kita. Cuman ada kejadian nih satu. Apa tuh? Kok ini ada yang ngikutin abang gitu loh. Kayak anak kecil. Ngapain ngikutin gua? Sedangkan kan nggak ada anak kecil dong. Ngapain? Udah dah, abang ngambil wudhu sholat asar, beres. Nggak ada tuh anak kecil itu. Jarak 4:30 datanglah Kuncen. Ngobrol-ngobrol Kuncen. Dia ngobrol aja gitu aja. Udah ngobrol, beres. Persiapan nih malam. Acara. Persiapan malam. Udah persiapan malam. Ke situ. Yang di mimpi itu mirip Sama tempat itu. abang yang datangnya itu. Iya, mirip. Pokoknya posisinya pun sama. Itu cuma sama, kok ini bisa mirip gitu loh. Nah, si anak kecil itu masih ngikutin terus. Yang lain mah kagak ngelihat. Berarti gaib ya. Ya Allah alam. Pokoknya mah ngikutin terus, ya udah abang hadepin, udah kita beres. Udah beres gitu, selesai kan, masih begadang lah, ngopi-ngopi. Yang perempuan-perempuan langsung tidur, kan beda. Cewek-cewek, cowok-cowok gitu ya. Apa istilahnya, ngobrol sama Kuncen sampai pagi. Wah, pokoknya nanya tentang gimana lah, cerita gitu kan. Beres. Udah gitu, sekitar jam 1 malam, abang mah kan kagak bisa tidur kalau malam. Waktu di Gunung Salak emang tidur? Gunung Salak. Gunung Karang emang tidur? Ngador sampai pagi. Iya, kagak tidur kan? Iya. Selesai, pokoknya ada suara nangis tuh. Tolong, tapi posisi di bawah. Itu berapa jarak kira-kira? Berapa meter? Sekitar hampir 30 meter ke bawah. Jauh banget. Karena kan itu ada jalan kali ya. Ada percikan air. Emang tolong. Ya abang kan namanya tahu sendiri. Takutnya bener-bener orang gitu kan. Abang turun ke bawah. Tanpa sepengetahuan Si Kuncen dan teman-teman pimpinan rombongan. Nah, abang turun. Begitu kok ini tolong tapi nggak ada. Udah nggak ada, mau ke situ air doang, naik lagi, ada lagi, abang dikerjain tuh 3 kali. Waduh, kata gue ini minta tolong mulu, tapi nggak ada orangnya. Suaranya itu cewek. Itu kok boleh tahu suara tolong itu kayak merintih atau gimana? Kayak merintih. Tolong, pokoknya kayak sedih lah. Sedih. Pokoknya kayak sedih banget. Udah gitu, abang situ sampai 3 kali udah nggak ada kan. Udahlah abang bosan, abang naik ke atas. Duh, gue dikerjain nih, udah ada lagi. Tapi itu mah di atas, bukan di bawah. Sama juga, minta tolong juga. Waduh, ini apa? Udah gitu, nggak abang gubris tuh. Abang gubris. Tapi anak kecil itu ada terus. Anak kecil tuh ada terus. Cuman kan abang nggak nanya siapa namanya. Ya, abang masing-masing aja lah. Udah beres. Udah lagi. Udah sampai balik lagi abang ke pendopo itu. Waduh, ada apa? Bangun Kuncen. Bah, itu tadi ada yang teriak. Atau kamu ngapain? Katanya udah biarin aja. Emang udah biasa di sini mah katanya. Oh ya udah tuh kalau udah biasa mah. Enggak, saya kirain minta tolong beneran gitu ya. Kan kasihan. Takutnya kan di sini ada perempuan juga. Gitu kan. Takutnya itu. Udah diam aja. Udah beres gitu. Udah Kuncen cerita, emang gini mah di sini mah emang kayak gitu, katanya. Pokoknya untung nggak kenapa-napa katanya. Biasanya kalau ada yang minta tolong itu langsung hilang. Ke bawah berarti ya. Untung nggak kenapa-napa katanya. Emang kenapa emang bah? Pokoknya kalau kamu turun tadi, kalau nggak ini mah hilang kamu katanya. Udah saya nggak tahu saya gituin. Pokoknya janganlah kalau ada teriakan-teriakan apa, jangan disamperin. Kalaupun ibaratnya dari penglihatan kita nggak hilang, tapi kan orang yang nyari kita tuh kayak ditutupin gak sih? Kayak ditutupin jin gitu ya, kayak dihalimunin. Padahal mah kita udah, gue di sini, tapi mereka nggak ngeliatin, nggak kelihatan kitanya gitu. Kata si Abah itu kamu bisa pindah alam. Gitu. Oh saya nggak tahu bah, saya gituin, saya minta maaf kalau saya salah. Nggak, untukmu masih bisa katanya. Kalau yang lain pasti hilang kamu. Ya udah, akhirnya sama Abah, ya udah ngobrol-ngobrol, ngopi. Pokoknya parah banget dah di Gunung Salak itu. Pasti di setiap penjuru pasti ada yang jerit, ada yang suara cowok juga, ada anak kecil, pokoknya rame banget dah.
Intinya kayak gitu. Terus sampai pagi ngobrol, akhirnya kan kagak tidur sama sekali tuh sama Kuncen. Gadang. Gadang tuh sama Kuncen. Aduh ini aneh, yang lain pada tidur kan. Iya. Kita sama Kuncen, temenin Kuncen ngobrol lah sampai panjang pagi. Akhirnya dia ngasih oleh-oleh sama abang. Apa itu? Tasbih. Tasbih. Iya, belum tasbihnya ada di mobil kan, abang bawa ke sini, tapi ada tasbih. Ini buat kamu kenang-kenangan. Gitu. Oh ya makasih bah, gitu ya. Kita beres paginya tuh nyampe pagi kan, mau pulang ceritanya. Itu anak kecil ada terus, saya bingung. Masih ada? Masih ada anak kecil kok. Ini anak kecil kalau misalnya benar-benar atau jin atau apa kan. Ibaratnya kalau ini udah siang segitu itu masih ada aja. Siapa ini? Abang nggak berani nanya, masih mantau. Pokoknya jarak dari abang itu sekitar 10 meteran. Ya nggak terlalu jauh lah ya. Nggak terlalu jauh, makanya abang ngeliat. Tapi yang lain nggak ngeliat, karena kan yang lain tuh semuanya ya udah pada dewasa. Ada suara. Udah pada dewasa, pokoknya intinya ya udah kalau abang di situ udah, kalau misalnya saya salah saya minta maaf gitu kan. Pokoknya tapi dia nggak ada aneh-aneh gitu ke abang. Aneh, cuman dia tersenyum ya gitu, ngeliatin senyum gitu loh. Biasanya kan kalau ada anak kecil gitu, dia kayak suka ngasih teka-teki, entah itu nunjuk ke sana atau dia mau minta sesuatu gimana, gayanya itu nggak ada. Nggak ada, cuman pas kita sama-sama ngeliat gitu, saya ngeliat dia, dia senyum. Gitu. Selalu tersenyum, pokoknya senyum terus, nggak ada atau apa garangnya dia nggak ada, nggak ada nunjuk sesuatu, nggak ada, cuman dia kayaknya senyum terus, adem mukanya itu. Berarti dia tahu, adem, tahu sama abang. Tahu di mana abang emang apaan? Ya, abang mungkin tukang pilak. Yang di belakang abang. Gitu. Siapa di belakang abang? Ya ada lah mungkin. Gitu. Intinya seperti itu, sampai kita mau pulang pun di bawah kan ada air, pada ngambil air kan. Sampai ngambil air itu semuanya pada masukin botol gitu, abang nggak masukin botol. Cuman abang gini doang, ya Allah, ini saya mau minta air, mau saya minum, haus saya dari semalam segituin kan, nggak usah mau bawa pulang, minum. Tapi itu bener-bener saya nggak, abang aja nggak makan dari situ sampai pulang, nggak makan, cuman minum air dari situ doang, nggak rasa lapar. Ya sama kayak waktu di sana. Di mana itu? Gunung Karang yang makan. Enggak. Oh, dari jam berapa sampai pagi lagi. Tuh, akhirnya sudah di perjalanan kita mau arah pulang nih. Ada kejadiannya lagi, mobil kagak bisa nanjak. Kenapa? Kan dari Gunung Salak itu kan turun nih, naik lagi, itu baru ke lapangan tuh. Lapangan, nah pas mau pulang kan kita harus pasti nanjak kan. Itu kagak mau nanjak. Kenapa itu? Ya biasalah ada gangguan dikit, mungkin pamitnya terlalu arogan atau apa gitu. Ini abang lihat kok ini banyak yang ngalangin. Bukan teknis gitu. Bukan teknis kan, kok banyak yang ngalangin. Saya gituin kan. Kata abang, ngalangin amat ini. Akhirnya abang baca lah. Ya semampu abang berdoa kan. Ya pamit. Terus, alhamdulillah tuh abang keplak aja tuh. Belakang bis. Naik loh. Gitu kan, abang kan orang iseng, naik loh. Ini alhamdulillah tuh naik. Pokoknya banyak kejadian aneh lah. Pokoknya mobil kok nggak bisa nanjak, biasanya kan nanjak kan, nggak nanjak. Terus nyampe ke Parung kan, lewat Parung. Ada lagi kejadian mogok. Tiba-tiba. Bukan karena bensin habis. Bukan karena bensin habis, solar apa, ban juga nggak pecah kan. Ini apa lagi, gitu kan. Dilihat ada yang ikut juga. Ada yang ngikut, nggak tahu tuh, mungkin ada yang kencing sembarangan atau gimana kan, kita nggak tahu waktu itu kan. Makanya kalau di gunung itu nggak boleh kencing sembarangan, buang sampah sembarangan. Ya, harus kita jagalah alam, kita kan berdekatan dengan alam gitu kan. Saya tanya, bang maaf nih bang, saya gituin, ada nggak yang kencing sembarangan? Ngaku aja bang, ini nggak bakal nyala nih mobil nih. Saya gituin. Ada tuh satu orang, saya kata yang kencing. Lah abang kencing sembarangan di mana? Pokoknya ada aja kencing saya di situ. Udah gitu beres, ya udah bang gini aja, abang ngedoa aja dah, kirimin Al-Fatihah aja buat Saibul wilayah sana. Insya Allah udah dibaca sebisa dia kan. Akhirnya alhamdulillah jalan lagi, nyala lagi. Itu pokoknya
anak aja pas kesananya mah lancar. Pas Pas pulangnya yang kagak lancar. Karena kan biasanya kalau kita naik gunung rame-rame nih ya sama orang ya, kita kan gak merhatiin orang lain. Betul. Dan orang lain itu kita nggak tahu juga dia ngapain, kayak gimana ya kan. Iya kan abang Gitu. juga nggak bakal ngawasin dia, takutnya lagi buang air atau apa kan nggak mungkin. Cuman kan di alam itu kita harus jaga Iya. kebersihan lah. Pokoknya nggak usah sembarangan, nggak boleh ngomong macem-macem, nggak boleh. Yang setahu abang tuh, dan itu setelah nyampe, ternyata udah nyampe nih, kita udah nyampe pulang, si ketuanya ngomong, Apa tuh? lu sih katanya bawa dia katanya, gara-gara dia katanya, Kenapa? mobil ada aja katanya gini-gini. Udah kata gua, kok gua yang disalahin. Oh jadi nyalain abang Nyalain. gitu. Karena kan si ketuanya itu juga ahli spiritual gitu loh. Abang kan nggak bisa ngapa-ngapain. Udahlah, mungkin dia ada gimana gitu kan sama abang. Akhirnya wah sampai kacau lagi nih. Akhirnya abang mundur juga dari perempuan itu mundur. Terus setelah mundur ya udah, akhirnya ya abang menyendiri seperti ini. Akhirnya kan ketemu Lala, ketemu teman kawan-kawan yang lain juga. Kita bisa naik gunung Iya. Karang juga kan gitu. Jadi seperti itu. Yang penting satu, kalau di alam itu kita harus saling menghargai walaupun nggak kelihatan. Benar. Kita harus saling menghargai. Pokoknya harus punya silih asih lah. Iya. Insya Allah selamat itu. Iya benar. Iya sih ya, berarti kalau misalkan ibaratnya kenapa dia bisa nyalain abang, berarti dia mau ada niat sesuatu dong. Kalau misalkan amit-amit ada terjadi sesuatu sama rekan-rekan lainnya atau kendaraan nih, emang dia mau bantuin? Ya Allah alam. Namanya sifat orang kan kita nggak tahu. Yang penting intinya kita harus benar-benar punya pikiran positif aja, nggak usah negatif. Biarin orang mau ngomong apa, mau apa, yang penting kita tetap positif. Benar-benar. Gitu. Nah terus kan udah selesai nih dari yang pas naik gunung. Terus kan abang bilang abang menyendiri ya kan. Nah selepas dari situ ada eksistensi gak? Kayak yang dari gunung itu tiba-tiba nyamperin abang lagi atau ngedatengin abang kayak gitu. Paling di hari yang berbeda gitu. Ada sosok kakek-kakek. Oh. Kakek-kakek pakai jubah. Kayak ulama lah. Ulama sekitar jam 1 malam. Itu di hari keberapanya tuh? Sekitar 4 hari setelah kedatangan 4 hari kemudian gitu. Salah dia. 4 hari kata kok Assalamualaikum. Abang jawab kan dia 3 kali Assalamualaikumnya. Abang jawab dong. Waalaikumsalam. Dia ngomong gini, Cuk, sing sabar. Kalau bahasa Indonesia harus sabar lah. Karena banyak ujian. Pokoknya dia amanat gini. Itu amanat ya. Intinya harus jadi orang baik. Jangan lupa sholat. Gitu aja. Intinya. Akhirnya udah setelah itu udah nggak datang kan matahari. Setelah 4 hari itu ada kali sebulan datang lagi. Kakeknya Kakek datang itu lagi. Datang lagi sih. Apa yang salah? Udah dia senyum, cuman nggak banyak ngomong, cuman senyum aja, mungkin nengokin atau gimana kan. Abang juga nggak tahu, abang nggak berani nanyanya gimana gitu ya. Yang penting selama dia baik sama abang ya udah gitu. Jadi seperti itu, udah beres. Menyendiri tetap menyendiri sampai abang menyendiri lagi ke makam ziarah Riyadoh abang. Gitu loh. Kemana tuh? Ke Syekh Umar. Oh yang di Daru ya? Bukan di Daru. Cicandra. Tapi ke arah Daru kan? Arah Parung. Oh iya, ke arah sana kan? Iya. Iya. Sanalah abang menyendiri. Intinya gimana ya? Pengen nyaman. Selama 1 minggu di sana. Kan dari situ gue nyamperin. Iya. Sama siapa rombongan? Mama kan. Lagi itu yang mama ngehadorot juga itu di sana. Ya begitulah intinya mah. Yang penting kita punya, kalau hati itu harus positif terus, nggak usah negatif. Orang mau ngomong apa terserah. Kita harus positif. Iya. Gitu. Alhamdulillah abang juga bisa ketemu dengan Lala lagi kan. Udah berapa tahun nggak ketemu? Dari terakhir itu tahun berapa ya? 2020 sih terakhir. 2020 gitu ketemu. Kadang kalaupun ada lagi pulang ke rumah juga paling cuma ngabarin doang ya. Betul. Gitu. Ada WA kan. Kalau abang sih gini, walaupun dimanapun yang penting pada sehat. Iya.
Gitu, apalagi kan sekarang udah berumah tangga, abang juga gak tahu, tahu-tahu udah punya baby kan. Iya. Yang penting sehat selalu buat Iya. babynya juga sehat. Amin. Nah, kan ini ya, aku mau balik lagi ke cerita abang yang tentang Gunung Salak. Kan abang naik nih. Nah, di situ abang bilang ada kepetilasan dulu. Betul. Nah, yang sebagian ada yang enggak gitu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu di situ ada petilasan apa sih dan pada ngapain di sana? Di sana itu ada petilasan, kalau nggak salah makam raja-raja, kayak panglima-panglima, ada putri juga kan. Ya abang sih hanya sekedar ngikut ya, karena kan abang juga pengen silaturahmi, Iya. gitu kan. Ya akhirnya dia pada jarah ke situ, ke petilasan itu, nggak tahu dia mintanya apa, abang nggak tahu kan, itu mah privasi masing-masing. Kalau Iya, abang iya, benar. jujur aja ke situ ya hanya untuk memperkenalkan diri, gitu kan, bahwa saya ingin silaturahmi, gitu. Ya nggak tahu dia minta apa saya nggak tahu, itu urusan dia. Itu pokoknya intinya di situ ada makam bekas-bekas zaman dulu lah, makam juga batu. Hah? Batu, makamnya batu semua. Batunya diselimutin yang putih-putih gitu nggak? Ada kain putihnya kan, iya. ada kayak gini ya. Iya, tulisan biasa tuh di ada situ. kain putihnya gitu Kain ya. putihnya itu semuanya rata pinggirannya batu semua. Berarti sama kayak yang waktu di sana juga kan, yang Gunung Karang juga ada kan putih-putih itu. Iya. Tapi dia di bentukin kotak sama yang ada bendera kalau nggak salah ya. Betul, tapi kan beda dengan Gunung Karang, itu beda. Kalau itu pure alam, batu-batu alam semua. Iya, iya. Ya nggak tahu dia mau gimana kan. Ya, abangnya segitu. Pokoknya intinya emang rata-rata orang banyak ke sana. Buat entah dia mau sowan atau gitu kan, masing-masing privasi orang. Akhirnya ya udah, pokoknya intinya di situ ada makam zaman Kerajaan-kerajaan, masih kerajaan Pajajaran lah ya. pasti kan daerahnya situ, Daerah penguasanya. daerah penguasanya gitu. Cuman bukan dari ininya ya. Terus nih, abang kan setelah udah ngalamin yang dari naik gunung, terus tadi bilang ziarah. Nah, kalau boleh tahu udah pernah kemana aja sih ziarah gitu? Kalau abang bingung ya kalau sebutin, banyak banget tuh. Nggak apa-apa, barangkali penonton ini jadi bakal, oh ternyata di sana ada tempat ini, oh di sini ada petilasan ini gitu. Barangkali ada yang belum tahu. Abang sih ke makam Syekh saya ya. Kayak Syekh Mubarok. Di mana tuh? Di kawasan Petek, Cisere. Oh, Cisere, Terus kita ke sini banyak gitu loh. Kayak di makam Raden. Pokoknya intinya kalau ada ya perintah abang berangkat. Tuh. Kalau dapat ini ya lampu hijau ya. Lampu hijau, nggak main-main langsung kita berangkat kan? Iya, benar-benar. Hijau berangkat gitu kan. Intinya mah kalau kita udah dapat tanda lah dari mimpi gitu. Kayak waktu pas kita ke sana juga kan dari mimpi. Betul. Cuman satu abang ngetin, kalau jarah itu jangan minta-minta. Alhamdulillah nggak pernah sih. Ya, itu doang. Intinya mah kita harus ngedoain, insya Allah didoain balik. Iya, betul. Nah, terus kan udah selesai nih yang dari ziarah. Pengalaman-pengalaman selain itu ada lagi nggak? Yang selain naik gunung apa tadi? Salak. Terus yang ziarah. Terus kayak hal-hal kecil yang menurut abang itu ini nggak masuk akal. Abang pernah nggak kayak kena kiriman, guna-guna atau apa? Pernah. Itu kapan kalau boleh tahu kejadian? Sekitar tahun 2016, waktu abang berumah tangga. Oh. Masih berumah tangga. Abang kena kiriman. Kiriman paket, hanya paketnya beda. Oh iya. Set. Tentunya ya udahlah, kita kan pasrah. Kiriman sampai adek abang ngeliat di rumah itu ular segede ada kali tower telepon, tahu? Tower yang kayak tower inian apa yang air gitu? Bukan tower. Oh iya, yang kayak menara. Ya segede itu ngeliat rumah. Ngeliat abang posisi kan lagi sakit. Udah kurus kering lah, ini badan gemuk lagi. Iya. Dulu udah kayak nyerek, tahu nyerek, sapu lidi. Oh iya. Ya, karena kan kena kiriman itu, akhirnya setelah kena kiriman, guru-guru abang juga pun datang, bapak angkat abang ngedoain, sampai alhamdulillah abang sehat lagi. Alhamdulillah. Kalau prinsip abang gini, kalau dia ngirim gak usah dibalikin, biarin aja gitu. Ya, yang penting kita sehat kembali. Nggak ada perlawanan gitu? Apanya? Dari abang? Ya abang cuman berdoa doang sebisa abang. Berdoa aja udah.
Berapa lama itu kalau boleh tahu? 3 bulan. Buset, 3 bulan. Abang cuman sholat di tempat tidur. Istilahnya jikiran tempat tidur. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh. Iya. Keluarga juga hampir putus asa. Tapi itu ketahuan siapa pengirimnya gitu, Ya, orang terdekat ya. Orang terdekat intinya itu. Emang kebanyakan rata-rata santet, guna-guna, telu itu orang terdekat ya bang? Betul. Nggak ada orang jauh gitu, kayak misalkan aku nggak kenal abang nih, cuman ngeliat di sosmed, aku mau nyantet itu nggak bisa kan? Ya nggak bisa lah. Harus ada yang ditaruh kan. Oh iya, iya, parah juga ya 3 bulan ya. 3 bulan. Itu kan abang bilang ada ular gede. Nah itu selain ular itu ada lagi nggak sosok-sosoknya? Itu niat tujuannya tuh mau ngapainin abang gitu loh? Ya intinya abang supaya mati lah. Astagfirullahaladzim. Intinya ya supaya mati gitu loh. Iya. Ya sosok itu yang ngeliat sih kebanyakan adik abang. Yang cewek itu sering ngeliat karena dia kan masih kecil waktu itu umurnya, masih SD lah. Sering ngeliat ada ular lah, apalah banyak lah. Pokoknya yang sering dia lihat ular. Kenapa ya sering banget orang ngirim teluh seperti itu tuh pakainya ular gitu ya? Ya mungkin biar kecekik. Cekek gitu ya, dililit ya jadinya Iya ya. betul, jadi kan kurus kering badan kita. Iya benar, bisa jadi itu, bisa jadi. Parah banget teman-teman. Terus kan selain itu juga Abang S ini termasuk orang yang sensitif ya teman-teman, karena kan memang kalian bisa lihat lah Abang S ini. Jangan lihat. Dan iya, jadi tapi memang abang ini mengambil ilmu padi, jadi semakin berisi semakin merunduk. Kayak ini. Nggak bisa ngapa-ngapain. Sama bang, kita mah nggak bisa, kita mah cuman. Ya abang sih cuman pesan buat juga tanemin sili asah, sili asu, sili asi itu aja udah mau pesan. Iya. Emang harus seperti itu, menanamkannya. Walaupun dalam batin nih kita ribut mulu ya, perang gitu. Ada suara guys. Gak apa-apa. Gak apa-apa itu mah. Nah terus? Biasa itu wanita cantik pengen kenal sama abang kali. Apa yang di sini apa? Nah terus nih abis yang kena paket itu ada lagi nggak bang? Kena paket? Oh kemarin barusan. Sekitar bulan puasa kemarin. Tahun ini? Tahun ini. Muka abang bengkok ke sini. Bengkok? Bengkok muka abang. Kenapa? Serius, bengkok. Bangun tidur, bengkok ke sini. Sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum. Rahangnya gitu ya? Pokoknya semuanya bengkok ke sini. Ih kok aneh sih? Ya aneh, abang juga bangun tidur kan, periksa ke dokter. Kata dokter normal semua. Apa yang salah? Saya gituin kan. Ke terapi, orang terapi kagak sanggup. Kenapa? Udah sama kamu aja pegangin aja. Lah kata gue gimana ini? Di terapi kok saya sendiri yang terapi sendiri kan? Udah tuh abang cepet bingung kan? Berobat udah 3 kali, terapi udah 3 kali, udahlah pasrah. Akhirnya udah tuh ketemulah ulama. Seorang ulama yang dari Bogor. Itu ketemunya pun dari saudara. Dia telepon langsung. Bla 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 nelpon, udah harus gini. Oh oke, siap. Akhirnya udahlah, ada satu momen abang pas banget tuh momen. Akhirnya ya bang berdoa di situ, alhamdulillah balik lagi. Itu kalau boleh tahu kenapa? Ya ada sesuatu itu mah. Diituin sama orang. Iya, bukan sama orang itu mah. Ditonjok kali. Ketonjok gitu kan. Tadi lu bilang katanya bangun tidur. Iya. Itu ketonjok orang. Ketonjok orang. Nggak orang yang sirik atau gimana kan. Iya. Mending lihat kita baik. Bener serius, bengkok sini. Sampai wah makan aja keluar lagi nasinya, minum keluar lagi nasinya. Parah banget ya teman-teman. Tapi alhamdulillah berkat kekuasaan yang Maha Kuasa ya balik lagi normal lagi. Iya, karena kan kalau Allah nggak ngizinin mau orang itu ibaratnya dia sampai berguru ke jin A, jin B, jin C yang kekuatannya bener-bener ini banget kayak Saitama gitu ya. Ibaratnya nggak bisa ngalahin orang. Itu nggak bakalan kalau Allah bilang nggak bakal, orang ini nggak bakal kenapa-napa gitu. Kadang orang sampai kekeh banget kepengen ngancurin orang tuh apa sih? Ya nggak tahu. Padahal orang abang nggak punya apa-apa ya. Sama kita. Abang nggak punya apa-apa. Gitu. Nggak punya. Nggak kayak orang gitu. Punya ini. Abang nggak punya apa-apa.
Ya Iya. mungkin nggak tahu dari sisi yang mana, nggak tahu namanya orang kan. Iya, iya. Tapi bengkok, serius. Aduh. Bengkok. Mungkin Lala nggak tahu, abang nggak pernah mau ngabarin siapa-siapa. Iya, memang karena waktu itu juga kita lost contact ya Iya. kan, cuman hanya sekedar paling lihat status gitu doang sih. Ya, cerita dari Bang Surya udah ini banget ya teman-teman. Apa namanya, dari yang Gunung Salak, terus juga yang apa namanya, kiriman, terus sampai yang tadi itu yang muka dibikin bengkok tuh masih nggak bisa mikir saya gimana caranya. Iya, miring. Oke. Nah, kalau suatu saat abang ibaratnya dapat panggilan lagi nih ke Gunung Salak, itu naik lagi nggak? Berangkat lagi abang. Ingat nggak waktu pas dulu yang turun dari Gunung Karang itu Uyut kan ada komunikasi ya kan? Mm-mm. Dari situ ditunggu sama yang Petruk apa ya aku lupa itu. Petruk. Ditunggu katanya, tapi kan aku nggak berani karena masih trauma dari yang Gunung Karang aja. Kita berapa hari, sehari semalam ya kalau nggak Betul, salah ya, semalam. sehari semalam sampai orang tua kalang kabut, tapi ini anak gue bukan dipulang kelihatan apa tulang hidung kayak gitu. Nah itu memang udah Lala pribadi udah maksudnya udah dipanggil dari Iya. pas udah kita turun dari Gunung Karang tuh, dipanggil sama yang hidungnya agak panjang Petruk, itu. Ya Allah alam ya itu yang Lala lihat Iya. gitu, wujudnya seperti wayang golek gitu ya, itu yang Lala lihat. Nah terus cuman di batin Lala insya Allah kalau ada waktu, tapi memang udah ditunggu gitu, cuman belum ada waktunya aja. Ya itu kan Lala yang ditunggu bukan abang. Kira-kira kalau Lala ngajak abang gimana nih? Ya kalau ada waktunya insya Allah. Hmm. Katanya kita istilahnya niat baik silaturahmi masa Iya. enggak kan? Mm-mm-mm. Gitu loh. Silaturahmi itu bukan sama yang hidup aja. Iya benar. Gitu loh. Iya. Oke kali ya. Ya Pih ya gimana Pih? Nanti kalau misalkan ada waktu, karena sudah ditunggu tapi tunggu konfirmasi lagi lewat mimpi. Tahun berapa itu? 2020 kita habis 20 kan? turun. Iya. Sekarang belum. Ya doain aja ya teman-teman. Jujur Semoga aja ini baru pertama kali abang. Ya. Khusus buat Lala. Kalau abang nggak mau. Jujur nggak mau. Malu apa Malu. gimana? Malu. Aduh. Anti kamera ya. Anti kamera. kamera. Jujur. Nih spesial buat Lala. Tapi untung kameranya nggak anti. Jadi nggak kabur. Iya. Iya. Oke, kali ini kayaknya cerita dari Bang Surya udah cukup kali ya Bang. Kasih pesan-pesan nggak? Oh iya Bang, ada pesan-pesan nggak buat Oh. teman-teman Sermitek nih yang mungkin dia punya circle-nya hobi naik gunung, mau itu orang yang suka benar-benar hiking atau memang dari paguyuban gitu yang mau ziarah gitu. Ada pesan-pesannya nggak? Ya pesennya sih buat abang lah jaga alam. Jangan buang sembarangan sampah, buang sampah sembarangan. Jangan berbuat istilahnya intinya pokoknya jagalah alam. Tadinya bersih harus pulang juga harus bersih lagi. Gitu loh. Intinya ya banyakin baca salawat. Niat kita harus benar-benar ke sana, niat benar kita ingin mendekatkan istilahnya pengen ngerasain nih ciptaan yang Maha Kuasa itu kan. Indah gitu Indah ya. banget kan. Kalau gunung itu seperti itu. Ya intinya ya banyak istilahnya jangan banyak, kalau di gunung itu nggak boleh banyak omong yang songong-songong. Ngomong ya intinya Ya, sompral gitu nggak ya, boleh. nggak sopan lah. Gitu kan. Di gunung itu kan bukan kita aja yang datang ke situ gitu loh. Banyak dari makhluk astral juga kumpul gitu loh. Ya kita saling menghargain aja. Intinya di gunung itu ya kita harus ramah lah. Intinya jaga diri, pokoknya harus sopan lah intinya. Nggak usah baca, pokoknya banyakin selawat aja kalau naik gunung. Insya Allah selamat. Iya benar-benar. Jadi semua tuh harus balik lagi ke diri sendiri ya. Betul. Jadi nanti jangan sampai kalau misalkan kalian naik gunung, tapi kalian lupa nih atau nggak ngeh sama diri kalian buang sampah. Kan kita kadang suka lupa ya. Kan kita bikin Indomie nih misalnya nih, set main nyelonong aja bumbunya yang kebuang gitu sampahnya. Walaupun itu cuman ibaratnya sampah yang bumbu, yang mie-nya mah kebungkus ibaratnya. Itu kan tetap pasti nanti tahu-tahu kita pulang
meriang, sakit perut. iya, paling kayak gitu ya. Semua intinya balik lagi ke diri sendiri. Kita harus sopan. Ibarat kita tuh datang ke rumah orang, Betul. nggak boleh asal nyelonong. Harus numpang dulu kayak Permisi gitu. dulu. Permisi dulu ya kan. Kita datang ke rumah yang ibaratnya lelembut sana lah, yang sebelum ada kita tuh udah ada mereka duluan gitu loh. Dan itu juga rumahnya mereka. Jadi kita harus jaga. Oke, mungkin cerita dari Bang Surya sekian ya. Iya. Abang akhirnya ketahuan nama. Juga ketahuan. Nggak apa-apa teman-teman ya. Oke abang makasih. Iya, sama-sama. Aku lagi lemot. Oke buat teman-teman Serem Midnight, jangan lupa tetap support aku ya, supaya aku lebih rajin lagi bikin-bikin konten. Dan buat kalian juga jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.